Kamu tuh ya, kalau masih curigaan gini ngapain aku masih jadi suami kamu? Mending kita cerai aja. Kan sekarang kita udah pacaran. Berarti aku boleh dong nggak bayar kosan. Ngasal kamu ya. Kamu mempermalukan suami kamu sendiri. Ya. Kamu tuduh aku selingkuh di sini. Kalau gini terus, makin lama nih Mas Arman makin benci sama istrinya. Beli kalung buat siapa, Mas? Jelasin! Kamu pikir aku betah di rumah? Kau denger ocehan kamu terus? Hah? Dasar kurang ajar kalian ya! Itu curigaan aku selama ini benar. Kalian selingkuh. Saya percaya sama kamu. Kalimat sederhana yang bisa menjadi awal dari segalanya dan juga bisa menjadi awal dari kehancuran. Berapa banyak dari kita yang rela mengorbankan segalanya? Pekerjaan, kenyamanan, dan bahkan masa depan. Demi membangun mimpi bersama dengan orang yang kita cintai. Namun bagaimana jika orang tersebut justru membawa kita ke jurang yang tak pernah terbayangkan? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah dari seorang istri yang pernah menggenggam impian besar bersama dengan suami, namun perlahan-lahan semuanya berubah. Mari kita sambut narasumber kita, Mbak Rima. Mbak Rima, Terima kasih, Mbak. Baik. Silakan Mbak duduk. Terima kasih. Mbak Rima sudah bersiap menceritakan kisah kamu? Jadi awal mulanya bagaimana, Mbak? Ketika saya dan suami memutuskan untuk resign dari pekerjaan kita dan kita membangun usaha bersama, Mbak. Kebetulan kami berdua sudah menabung 5 tahun lamanya. Wah, jadi kamu dan suami dengan tabungan 5 tahun harusnya jumlahnya cukup banyak dong, Mbak. Saya dan suami memutuskan resign untuk membuka usaha kecil-kecilan berupa kos-kosan, Mbak. Dan itu dari bangunan baru atau gimana, Mbak? Oh, bukan, Mbak. Itu kita renovasi rumah. Kebetulan rumah saya itu kan lahannya agak luas, Mbak, di samping. Jadi kita renovasi. Jadi Mbak sama suami tinggal bersama dengan penghuni kos lainnya, Mbak? Iya, Mbak, betul sekali. Tapi saya menemukan suatu kejanggalan, Mbak. Apa itu, Mbak? Anehnya gini ya, Mbak. Kenapa tabungannya malah berkurang? Maaf ya, Mbak ya. Apakah Mbak mencurigai suami Mbak menggunakan uang tabungan ini? Aneh. Kok saldo di rekening beda ya sama pemasukan kos-kosan? Ini apa yang salah sih? Kamu lagi ngapain? Mas, Sejak kapan kamu ngecek-cek pembukuan? Kan kita udah sepakat kalau pembukuan aku yang ngecek. gini Mas. Mending kamu jujur aja deh sama aku. Apa kamu yang ngambil uang itu? Kamu dengan kamu bertanya-tanya gini, berarti kamu curigain aku dong. Kamu nggak percaya aku bisa handle? Kalau bukan aku yang ngidein, nggak akan besar nih kos-kosan. Ya udah Mas. Kamu jangan marah ya. Aku yang salah. Aku tuh nih ngelakuin ini semua buat kita. Kamu percaya sama suami kamu? Iya Mas, aku percaya sama kamu. Hai, makasih sayang. Iya, betul. Cheers. Cheers. Oh, kan? Nih, tuh buat kamu nih. Kasih Mas Arman, terbaik. Emang ingat tuh nggak curiga ya? Tiap malam kesini mulu. Kamu mau satu susah. Saya gampang banget dibohongin. Yang penting sekarang kita senang-senang. Tuh kan, banyak miripnya. Sini. Oh, gitu.
gitu dong. Setiap hari suami saya tuh pulangnya larut malam, Mbak. Bahkan saya pernah mencium bau alkohol. Tapi saya pernah mencium bau parfum wanita, Mbak, di kemejanya. Saya takut, Mbak. Takut kenapa, Mbak? Takut bagaimana kalau suami saya itu ternyata bohong. Sebagai sesama perempuan saya bisa memahami kekhawatiran kamu, Mbak. Tapi kan mungkin saja suami kamu pulang malam terus tuh karena lagi bahas bisnis sama teman-temannya. Mungkin sih, Mbak. Tapi saya lebih khawatir lagi. Karena suami saya tuh suka genit, Mbak, dengan anak kos-kosan. Bahkan mereka sampai risih, Mbak. Astaga, Mbak. Permisi, Pak. Pagi Mbak Dina, mau berangkat kerja ya? Iya, Pak. Sayang lo cantik kamu. Apaan sih? Lu jual mahal. Lu gak tahu gue yang punya kosan? Usir tuh rasa lu. Misi Bu, pagi. Pagi, Saya lagi cari kosan. Di sini ada yang kosong, Bu? di sini tuh Ada Mbak. Kebetulan Mbak, di sini ada kamar kosong. Oke, syukurlah. Soalnya tempat kerja saya dekat dari sini, Pak, Bu. Mbaknya pendatang ya? Iya, Bu. Makanya saya cari kosan dekat-dekat sini. Soalnya katanya harganya bersahabat ya. Oh iya, Mbak. Saya dan suami memang sewain kos-kosan itu murah. Jadi Mbaknya mendingan di sini aja deh. Wow, bodinya kayak gitar Spanyol. Perkenalkan, saya Arman. Saya Sari, Pak. Oh, Mbak Sari. Ibu. Terima. Yaudah yuk Mbak, aku anterin. Yuk kita ke kamar. Boleh, Ibu. Yuk. Misi ya, Pak. Iya. Ya ampun Mas, kamu kenapa sih pulang malam lagi? Kamu mau buka-bukan lagi kan? Kenapa sih Mas? Aku tuh mau teman bahas bisnis investasi. Ya wajar lah kalau aku minum. Kamu tuh bilangnya bisnis lagi, investasi lagi. Tapi apa hasilnya? Gak ada kan? Kamu tuh ya bawel banget sih. Ibu maaf ya, Bu ya. Tadi saya nggak sengaja ngeliat Ibu sama Bapak berantem. Ibu nggak apa-apa? Harusnya aku yang minta maaf sana. Pasti kamu gak betah ngekos di sini kan? Saya masalah kesana. Iya, Bu, nggak apa-apa. Saya kasihan sama Ibu. Ibu kenapa emang berantem terus sama Pak Arman? Ada masalah, Bu? Belakangan ini, saya sama suami saya hubungannya memang kurang baik. Tapi namanya pernikahan, pasti ada pasang surutnya. Sabar ya, Bu ya. Ini aja. Mungkin aku nggak bisa ngasih solusi yang banyak, Bu. Cuma aku bisa jadi pendengar yang baik buat Ibu. Ibu kalau ada apa-apa cerita ya. Makasih ya, Sa. Apalagi sejak kedatangan anak kos baru itu, Mbak. Suami saya jadi berubah. Berubah bagaimana, Mbak? Saya tuh sebenarnya bukan tipikal istri yang cemburuan, yang suuzon. Tapi
dengan gelagat sifat Mas Arman ke Sari, saya jadi curiga, Mbak. Kenapa Mbak? Apa kamu merasa ada yang janggal? Iya, Mbak. Dia berbeda dengan Sari itu, Mbak. Bahkan saya risih melihat kelakuan mereka, Mbak. Kalau saya sampaikan ke suami saya, malah saya, Mbak, yang diomelin sama suami saya, Mbak. Sorry Pak. Iya, nggak apa-apa. Aduh. Oh, lampunya ya, mati ya? Iya Pak, tiba-tiba mati tadi. Biar saya bantuin ya. Ah, boleh Pak. Kamu tuh perempuan bahaya loh. Sebentar ya. Wah, sampai gosong kayak gini. Ini Pak, yang baru. Hati-hati Pak. Coba kamu nyalain. Oke. Nah, Makasih ya Pak, udah nolongin saya. jangan panggil Pak, panggil Mas aja. Saya senang loh bantuin kamu. Apalagi cewek cantik kamu. Kalau ada apa-apa, saya boleh minta bantuan Pak Arman. Oh, boleh. Maksudnya Mas Arman. Boleh. Ada handphone kamu? Ada Pak. Nah, biar saya catat nomor saya. Berarti kalau saya lagi sendirian, bisa dong Pak temenin saya. Iya, nih sudah saya simpan nomor saya. Jangan sungkan hubungin saya. Makasih ya Pak. Mas Arman? Kamu ngapain di kamar Sari? Ini lampunya putus, konslet. Udah ganti tadi lampunya. Iya Bu, tadi Mas Arman bantuin. Mas, sejak kapan Sari manggil Mas Arman dengan panggilan Mas? Makasih ya Mas, udah bantuin. Maaf ngerepotin. Sama-sama. Memang udah kewajiban saya, kan saya punya kosannya. Yaudah kita keluar aja. Sini deh. Kamu tuh kenapa sih? Baik banget sama Sari. Aku tuh gak suka ngelihatnya. Emang kamu mau aku jahat? Kalau aku jahat, nanti anak kosan pada minggat. Aku tuh buat baik, biar orang pada betah tinggal di sini. Iya, aku ngerti. Tapi sikap kamu ke Sari tuh beda. Gak kayak sikap kamu ke anak kos lain. Perasaan kamu aja itu. Aku tuh berubah kayak gini. Kalau aku dulu baik-baik, dibilang ganjen. Makanya aku berubah sekarang nih. Kenapa? Kamu curiga ya? Kamu curiga aku macem-macem? Tahu deh. Masa sama suami sendiri nggak percaya? Ya? Seumpamanya ada anak kosan yang kayak benerin selang air bocor, apa bolam lampu yang mati. Itu kan sudah wajar ya Mbak, udah bisalah kita tangani berdua. Tapi Mbak, sekarang suami saya itu bantuin Sari masang air galon lah sampai ya Mbak. Dia tuh nganterin baju laundryannya Sari ke kamarnya dia Mbak. Loh, kok sampai segitunya sih Mbak? Padahal dulu kalau ada yang mintain tolong suami saya Mbak, boro-boro suami saya mau tolongin Mbak. Dia tuh orangnya nggak pedulian. Saya lebih tahu Mbak, saya istrinya. Tapi kenapa sama ini anak, dia mau Mbak, bantuin lah segala macam. Saya khawatir Mbak. Mas, kok kamu pulangnya bareng Sari sih? Enggak, tadi aku ketemu di jalan kan searah. Kasian loh dia sendirian.
Iya Bu, tadi kebetulan saya habis interview kerja dan alhamdulillah keterima Bu jadi SPG. Tadi saya cari ojek susah banget Bu, dan saya pakai heels, lumayan sakit juga dari tadi. Jadi saya bareng Pak Arman deh, karena pas banget Pak Armannya lewat. Bener Mas. Ya, Ya udah kalau gitu. Selamat ya kamu udah diterima kerja. Makasih ya Ibu. Semoga lancar rezekinya ya. Amin. Ya udah Ibu, Pak, saya ke kosan dulu ya. oke. Tapi bener kan Mas? Bener, aku ketemu di jalan doang sebentar. Awas loh kalau kamu aneh-aneh. Yaudah deh aku mau nyiram bunga lagi. Mas, kita kan udah pacaran nih. Berarti aku diantar jemput sama kamu dong. Sayang, apapun akan aku lakukan buat kamu. Apa sih yang enggak? Udah berarti kamu jangan pulang dulu dong. Aku masih kangen. Tapi udah malam loh ini. Sini aja ya. Besok lagi. Please. Oke?